Assalamualaikum. Selamat pagi Bu. Salam, selamat pagi. Silakan duduk. Terima kasih Bu. Udah nyaman duduknya? Iya, silakan. Ini dengan Mbak Yuri? Iya, benar. Oke, kenalin saya Zara. Saya dipanggil Bu Zara. Aja nggak apa-apa? Baik Bu saya. Oke. Ini tadi dari mana Mbak Yuri sebelum kesini? Tadi balik ini balik kelas. Oh, ada kelas. Kampus. Oh, oke. Sudah selesai berapa Mbak Yuri? Masih selesai ini. Masih sudah oke. Sudah lumayan kredit kan tugas-tugasnya? Udah lumayan banyak sih. Oke. Karena semester ini juga ada ininya, ada praktikumnya. Ya, mulai sibuk ya? Ya, masih terus ke sekolah-sekolah juga. Terus ada mata kuliah yang tugas akhirnya disuruh ya, kunjungan ke sekolah. Bu. Oh, iya. Tapi aman ya, nggak sampai bikin stres lah ya? Sejauh ini Belum. cukup aman. Oke. Tapi ya karena itu Enggak. iya. Kalau dilihat Mbak Yuri bukan dari Surabaya atau? Iya Bu, saya orang Papua. Dari mana Mbak Yuri? Dari NTT. Wow, jauh banget. Kenapa sejauh ini kuliah? Awalnya mau cari pengalaman lain. Di sana juga memang ada kampus, tapi maunya kayak mencari pengalaman ke luar pulau, terutama di Jawa. Iya. Tapi di sini nyaman aja. Iya nyaman. Di sini juga ketemu teman yang baik. Iya. Terus di daerah tempat tinggal juga tetangganya ada baik-baik. Sosialisasi gitu aman, kayak sama teman juga semuanya aman. Nggak terhalang mungkin bahasa atau apa sih? Awalnya memang cukup terhalang sih Bu, soalnya kan ada sebagian orang yang saya temui sehari-hari itu menggunakan bahasa Jawa. Jadi saya juga cukup kebingungan. Tapi lama-lama ya sudah terbiasa. Berapa lama bisa sampai segampang itu bersosialisasi sama teman-teman? Kurang lebih 1 semester? 1 tahunan. Wow, lumayan lah ya. Oke, baik, kita kan sudah ngobrol banyak terkait kedatangan Mbak Yuri ke sini. Ada yang mau Mbak Yuri sharingkan ke saya? Iya Bu, sebenarnya tujuan saya kesini kan mau menceritakan sebuah masalah yang cukup mengganggu dalam aktivitas saya sehari-hari. Sebenarnya Mbak Yuri hari ini kabarnya baik atau bagaimana? Iya, kabar saya hari ini cukup baik Bu, cuman ya tugasnya lumayan banyak jadi Ya, capek gitu ya. Oke. Sebenarnya Mbak Yuri sudah melakukan proses konseling? Sudah pernah? belum pernah sih Bu. Belum pernah. Oke, saya jelaskan sedikit. Proses konseling ini di mana saya sebagai konselor membantu Mbak Yuri untuk menyelesaikan masalah Mbak Yuri. Bukan dinamakan menyelesaikan, tapi saya hanya memfasilitasi, menjembatani masalah Mbak Yuri. Dan di sini Mbak Yuri jadi konselor saya. Nanti semua masalah Mbak Yuri itu akan saya kembalikan ke Mbak Yuri sendiri. Segala bentuk solusi juga akan ada pada Mbak Yuri. Dan jangan harap semua solusi dari masalah ini tergantung saya. Semua akan saya kembalikan kepada Mbak Yuri sebagai konselor saya. Oh, berarti selesai ketika permasalahan saya ini tuh kembali kepada saya sendiri. Betul sekali. Di sini kita juga dibatasi waktu 30 sampai 45 menit. Tapi kalau dirasa masalah ini belum selesai, nanti kita akan reschedule lagi. Sudah paham? Oke. Sebelumnya saya izin untuk catat sedikit. Iya. Oke, barangkali ada masalah-masalah yang dari poin berikutnya. Oke, Mbak Indri, paham kan sampai di sini? Sudah paham. Oke, kembali lagi Mbak Indri bilang bahwa tadi Mbak Indri mengalami masalah yang mengganggu aktivitas sehari-hari ini. Bagaimana itu Mbak Indri? Saya itu mempunyai sebuah masalah ya. Memang mungkin sebagian orang itu terlihat cukup aneh ya. Dan hal tersebut itu saya lakukan berulang-ulang dan memakan waktu gitu. Oke, aktivitas yang aneh ini apa Mbak Indri? Aktivitasnya itu seperti dalam kehidupan sehari-hari saya loh, kayak mencuci tangan sebelum makan ataupun mencuci tangan setelah saya memegang uang ataupun ketika sebelum tidur malam. Saya itu selalu mengecek ulang pintu kamar saya dan juga jendelanya. Dan bukan hanya pintu kamar ini, kayak pintu kamar saya sendiri, tapi pintu utama yang pintu masuk juga saya cek berulang-ulang. Karena juga kompor saya cek ulang-ulang. Kenapa ini dikatakan aneh Mbak? Ini kan bagus mencuci tangan, terus juga cek ulang-ulang. Kenapa
jadi hal aneh menurut Mbak Yuri? Yang menjadi hal aneh itu karena saya melakukannya berulang-ulang. Oke, jadi cuci tangan berulang-ulang Iya. terus ya? Oke, berapa kali biasanya Mbak Yuri melakukan aktivitas itu dalam satu waktu? Dalam satu waktu bisa 3 sampai 4 kali, Bu. Kayak misalnya sebelum makan nih. Bisa saya itu bolak-balik mencuci tangan itu sampai 3 kali, Bu. Oke, sejak kapan Mbak Yuri mengalami hal seperti ini? Saya mengalami hal tersebut itu kurang lebih SMP sih. SMP udah lumayan lama, Bu. Iya lumayan lama ya, sekarang sudah kuliah. Iya. Sebelum SMP itu tidak pernah seperti itu atau kenapa? Sebelum SMP tidak pernah seperti itu sih. Kenapa hal itu terjadi sejak SMP? Atau adakah hal yang bikin Mbak Yuri, oh ini saya mencuci tangan ini karena saya merasa jorok atau gimana? Atau ada kejadian apa mungkin? Kalau dari segi mencuci tangan habis memegang uang memang mungkin karena saya juga belum pernah gini ya, kayak habis pegang uang terus kayak tangan saya terkena apa ya, kayak virus-virus penyakit gitu. Cuman dalam pikiran saya itu uang yang habis saya pegang tadi itu habis dipegang sama orang yang mungkin tangannya luka ataupun sakit gitu. Tetapi kalau misalnya dari segi mengecek pintu sama jendela tadi itu, saya dulu waktu SMP sih, Bu. SMP? Iya, SMP. Saya itu pernah mengalami satu kejadian satu malam. Waktu itu saya tidur malam sendirian. Terus sebelah rumah saya itu ada kayak pohon sirsak. Iya. Dan sirsaknya itu berbuah. Nah, satu malam itu ya kayak ada kelelawar datang terus apa ya, kayak jendelaku itu bunyi sama sayapnya gitu. Tapi saya itu tidak tahu, Bu. Di pikiran saya itu kayak maling gitu. Semalaman saya tidak bisa tidur gara-gara itu. Dan paginya baru saya tahu ternyata oh itu kelelawar. Sejak itu Mbak Yuri lebih sering ngecek-ngecek itu. Kemudian juga waktu sebelum masuk SMP, saya masih ingat, Bu, kayak dulu itu sebelum kami pindah ke tempat asal kami, kami pernah kayak tinggal di satu desa karena itu bapak saya kerja. Nah di situ tuh ada seorang nenek tua. Dia itu kayak bisa dibilang gila, bisa dibilang tidak, kayak Mungkin sudah tua ya? iya, tapi dia memang kayak ada gangguan gitu sama ibunya. Dia itu sering ke rumah, dan rumah kami itu memang cukup lumayan jauh sama rumah Nenek? enggak, rumah orang-orang sekitar karena memang itu di kompleks sekolah gitu. Nah orangnya tersebut itu kalau sore bahkan setiap hari itu sering ke rumah kayak bawa makanan, tapi makanan itu udah busuk gitu. Kayak pisang busuk, pokoknya bawahnya udah busuk, kayak tidak layak dikonsumsi. Terus pernah satu kejadian waktu itu kami itu kayak ngumpet, karena waktu itu saya cukup lumayan masih kecil ya, bukan masih SD kan. Itu tadi kejadian sebelum SMP. Saya waktu itu mau tutup pintu kan, tiba-tiba orangnya itu muncul depan pintu dan tangannya itu di apa ya, digedor-gedorin lewat itu loh, Bu, jendela. Jadi kayak mau membuka pintu dan saya itu teriak gitu. Ya mungkin karena dari kejadian Jadinya lebih sering cek itu ya? Iya. Kalau misalnya Mbak Yuri masalah kebersihan ya, kayak misalnya cuci tangan kayak gitu tuh, apa yang ada di pikiran Mbak Yuri ketika Mbak Yuri melakukan hal itu? Kalau soal masalah kebersihan, mencuci tangan ataupun ketika saya masak ya, Bu, saya sering mencuci ulang-ulang kayak sayur ataupun makanan yang ingin saya masak. Hal pertama yang saya pikirkan yaitu ketika saya sudah lihat kayak makanannya ini cukup lumayan kotor, saya itu selalu mencuci berulang-ulang. Dan pikiran saya itu kalau saya tidak mencuci ulang-ulang bakalan bikin saya sakit perut. Berarti Mbak Yuri berpikir bahwasanya ketika Mbak Yuri tidak mencuci ulang-ulang, Mbak Yuri mengalami sakit. Iya. Tapi sebenarnya sudah pernah mengalami hal itu, misalnya tidak mencuci habis itu sakit, atau belum pernah, atau hanya pikiran saja atau bagaimana?
Mungkin dari pikiran saja sih. Berarti belum pernah ya sampai. Belum pernah kayak sakit yang parah akibat tidak mencuci dengan baik makanan yang saya makan. Hal ini itu terjadi setiap hari atau ada momen-momen situasi-situasi tertentu Mbak Indri? Kalau yang ngecek pintu sama jendela itu hampir setiap hari sih, kalau sebelum tidur. Iya. Tapi kalau saya masak pun ya hampir tiap hari sih Bu. Tiap hari Iya. ya? Berarti setiap hari itu akan selalu ada Mbak Indri, dimana Mbak Indri itu mengulang-ulang aktivitas itu. Iya. Kayak mengunci semuanya. Benar sekali. Biasanya berapa kali ketika itu? 3 kali sampai 4 kali kata Mbak Indri? Iya. Yang saya katakan itu 3 sampai 4 kali. Dari sejak SMP sampai sekarang nih, apakah hal itu semakin bertambah atau berkurang? Dari frekuensinya, terus kayak perasaannya, pikirannya, ataupun perilakunya juga. Kalau dari yang saya rasa itu malah semakin bertambah sih Bu. Karena waktu itu saya kan barusan pulang liburan itu ke NTT waktu liburan banyak kemarin itu. Nah sampai di sana itu saya baru nyampe 2 hari kayaknya. Iya. Waktu itu di sana itu ada gempa Bu. Sumbernya itu dari lautan Sumba sana mungkin Bu. Nah, terus guncangannya itu sangat kuat. Nah, pintu belakang rumah saya itu memang kunci dan pintunya itu kebuka sendiri. Dan pintunya waktu itu saya itu kayak terbangun dan pergi ke toilet. Pas saya turun tangga itu saya lihat pintunya itu udah kebuka dan saya itu langsung diam. Terus kalau mengecek pintu itu sendiri tadi kayak mengecek ulang pintu sama jendela seperti itu, mungkin karena saya juga sering kayak dari mama saya ataupun papa itu tuh sering kayak ngasih tahu gitu loh kayak di telepon atau di chat bilang jangan lupa kunci pintu, jangan lupa dikunci barang-barangnya itu. Tapi itu hal tersebut itu kayak jadi makin kepikiran. Padahal kan itu cara orang tua untuk mengingatkan kita. Iya, benar loh, cuman ya mungkin karena saya juga yang berlebihan. Terus kemudian dari kejadian itu yang makin bikin Mbak Indri bertambah. Iya. Oke. Sekarang lebih makin mengunci itu lagi, ngecek-ngecek ulang lagi selalu. Iya. Kemudian perilaku apa yang ditimbulkan dari pemikiran Mbak Indri yang seperti tadi? Mungkin misal kayak Mbak Indri berpikir kalau memang nanti ada maling kalau nggak cek gitu. Apakah memang selalu perilaku yang ditimbulkan itu ngecek ataupun ada perilaku lain yang dilakukan Mbak Indri ketika Mbak Indri memikirkan hal tersebut? Perilaku yang ditimbulkan itu memang sebelumnya saya berpikir kan, sebelum tidur itu saya berpikir kalau saya tidak mengunci pintu saya baik-baik akan ada orang yang masuk, terus akan ada maling. Tapi memang hal tersebut itu bukan semata-mata kayak saya pernah mengalami kejadian tersebut, tidak, tapi kayak pikiran itu akan jadi pikiran saya begitu. Pada akhirnya Mbak Indri melakukannya kunci berulang. Oke, ketika Mbak Indri kan sudah kan memastikan bahwasanya ini sudah kunci berulang, tapi Mbak Indri kan melakukannya 3-4 kali. Ini Mbak Indri lupa kalau sudah dikunci atau memang kenapa? Kayak mungkin misal kayak saking waspadanya, saking paniknya, sampai akhirnya ngecek lagi gitu, atau memang lupa kalau itu sudah dikunci? Ada kalanya memang lupa sih Bu. Kalau misalnya jarak antara saya pas ngecek pertama sama kedua itu mungkin jaraknya itu sejaman. Itu tuh mungkin saya lupa apakah saya sudah cek atau belum. Tapi memang ada kalanya saya cuma mau memastikan ulang begitu Bu. Memastikan ulang kayak apakah sudah kekunci atau belum. Pernah tidak melakukan hal itu satu hari saja ataupun satu waktu aja? Iya pernah. Kayak ketika saya ketiduran, ketika saya kecapean, jadi saya lupa buat memastikan tadi. Adakah pemikiran atau perilaku apa yang bisa menghentikan aktivitas Mbak Indri melakukan pengecekan itu ataupun membersihkan kayak gitu? Kalau ada pikiran tersebut ada sih Bu. Kayak misalnya contohnya nih Bu, ketika saya masak, saya sudah lihat awalnya sayurnya memang tidak kelihatan kotor, kayak tidak terlalu kotor. Jadi saya mencucinya itu cuma 2 kali aja, tidak yang sampai berkali-kali.
Karena saya pikir sayurnya memang tadi sudah sudah bersih, tidak terlalu kotor. Sebelumnya sudah pemikiran Mbak Indri itu melihat bahwasanya oh ini sudah dipasti sebenarnya bersih gitu. Tapi kalau misal kayak ngecek-ngecek kayak gitu tuh ada tak pemikiran yang kayak intinya tuh biar Mbak Indri menghentikan perilaku ngecek ulang seperti itu? Paling yang saya pikirkan ini sih kayak yang paling itunya udah kekunci, dan kenapa saya harus melakukannya berulang-ulang tuh Padahal sudah kayak sudah memakan banyak waktu gitu loh. Jadi ya sudah, itunya sudah kekunci. tetap berarti Mbak Indri punya pemikiran untuk menghentikan aktivitas seperti ini. Itu mengganggu apa sih ini hal yang Mbak Indri alami ini dalam kehidupan sehari-harinya Mbak Indri sampai pada akhirnya Mbak Indri merasa kalau ini sudah sangat mengganggu apa? Sangat cukup mengganggu sih Bu. Karena mungkin juga hal tersebut membuat saya capek, kayak bolak-balik pintu kamar, terus kamar mandi, ruang makan gitu kayak sebelum makan. Terus juga mungkin memakan banyak waktu sih Bu. Kayak waktu saya itu sudah banyak terbuang di situ saja gitu. Betul. Artinya memang akan bermenit-menit lah ya bolak-baliknya. Sejauh ini Mbak Indri, apakah ada kontrol dari diri Mbak Indri yang selama ini Mbak Indri lakukan dalam mengatasi masalah ini? Sejauh ini belum ada sih Bu. Saya itu masih kebingungan solusi yang tepat untuk saya bisa keluar dari permasalahan ini. Berarti Mbak Indri belum mempunyai ya kontrol diri sejauh ini. Kemudian dukungan dari lingkungan, maksud saya itu barangkali respon orang tua atau sekeliling Mbak Indri dengan Mbak Indri seperti ini tuh apakah ada dan bagaimana? Kalau dari lingkungan sendiri itu mungkin mereka ini sih, kayak saya juga tidak pernah menceritakan kepada kayak lingkungan keluarga ataupun pertemanan mengenai permasalahan saya, dan saya mencoba mengatasi sendiri, tetapi saya itu kayak masih belum menemukan cara mengatasinya yang tepat itu bagaimana. Jadi sejauh ini bukan keluarga, bahkan pertemanan tidak ada yang tahu Mbak Indri mengalami seperti ini. Apakah hal ini tidak tampak dari, misalnya kayak Mbak Indri tidak kelihatan dari perilaku Mbak Indri oleh keluarga Mbak Indri mungkin keluarga Mbak Indri menanyakan apa sih harus selalu ngecek gitu atau ada kan seperti itu? Kalau itu sih ada sih Bu, kayak misalnya saya terdapat di rumah nih, kayak kedapatan ketika saya mengecek ulang pintu atau jendela itu, mama saya itu kadang bukan hanya mama sih Bu, kayak kakak saya kalau melihatnya itu nggak menanyakan, kali mereka coba bilang pintunya udah dikunci, yang kayak gitu, nggak menanyakan kenapa kamu baru kali. Berarti misal dari keluarga Mbak Indri sebenarnya hanya tahu bahwa Mbak Indri ngecek-ngecek doang, tapi tidak menanyakan, kayak tidak menanyakan lebih dalam itu. Apakah sejauh ini sudah ada upaya dari Mbak Indri untuk mengatasi hal ini? Kalau upaya dari saya sendiri itu paling saya mencoba dan berusaha. Contohnya itu ketika saya masak, ya. Saya itu kayak misalnya itu sayurnya itu udah kelihatan bersih kan, dan di pikiran saya itu udah tidak bisa dicuci berulang-ulang karena memang sayurnya udah bersih. Jadi saya menghentikan perilaku saya tersebut untuk mencucinya berulang kali. Kemudian dari mengecek video itu tadi, saya itu mencoba menghentikan pikiran saya, dan saya itu langsung kayak stop untuk mengeceknya berulang karena saya pikir itu tuh sudah memakan waktu yang banyak tuh. Berarti upaya ini sudah berhasil dilakukan? Belum berhasil sih. Belum berhasil karena hal ini masih terus terjadi ya. Kemudian kalau upaya Mbak Indri itu sudah pernah dilakukan, kenapa Mbak Indri tidak melanjutkan upaya itu tadi? Apakah lupa akan hal upaya itu atau memang tanpa sadar dilakukannya? Ya mungkin tidak sadar sih Bu, atau kalian juga lupa akan usaha saya. Saya memang sudah kayak berjanji ke diri saya untuk
menjadi orang yang kayak apa ya Bu, berlebihan untuk seperti hal tersebut, kayak kenapa saya harus mengecek ulang-ulang terhadap suatu apa ya, kayak aktivitas keseharian saya di rumah begitu. Oke, dengan kata lain, Mbak Indri ini memang mengalami aktivitas yang berulang-ulang ya, dari pemikiran yang memang ditimbulkan Mbak Indri sendiri, dan hal ini berdampak pada perilaku Mbak Indri, misal ya membahas utangan berulang-ulang, ngecek itu dan lain-lain, dan hal ini sudah dikatakan bisa mengganggu aktivitas Mbak Indri ya, karena sudah jelas pasti Mbak Indri capek ya pertama dan kedua kan pasti banyak waktu yang terbuang sia-sia, padahal sudah dipastikan kalau itu memang sudah terkunci dan itu bersih gitu. Dan dari lingkup Mbak Indri pun Mbak Indri merasa bahwasanya bukan ada dukungan, tapi mereka bahkan belum tidak tahu dengan masalah Mbak Indri sekali. Dan Mbak Indri sudah mengalaminya dari sejak SMP. Kemudian upaya Mbak Indri yang sudah dilakukan ya dengan cara berpikir bahwasanya hal ini memang sudah bersih ataupun hal ini sudah dikunci, tapi upaya ini belum bisa dikatakan berjalan dengan baik karena Mbak Indri sering kali melupakan upaya ini ya begitu. Oke. Kemudian dari sini Mbak Indri apa yang ingin dicapai dari permasalahan ini? Tujuan apa yang ingin dicapai Mbak Indri? Sejujurnya saya itu ingin sekali keluar dari permasalahan ini, karena waktunya itu apa ya, kayak saya mengalami hal permasalahan ini itu sudah cukup lumayan lama. Jadi hal yang ingin saya capai ke depan itu saya ingin apa ya Bu, kayak berpikir lebih jernih lagi dan kayak tidak menjadi pribadi yang apa ya, kayak bisa dibilang perfeksionis gitu kalau dalam hal kebersihan, kayak misalnya mencuci tangan tadi. Ya mungkin saya berusaha untuk ketika selama ini mungkin saya mencuci tangan 3 kali sebelum makan, saya akan berusaha untuk mencuci tangan saya 1 kali aja sebelum makan. Kemudian begitu juga dengan mencuci itu tadi itu. Saya mungkin coba seperti yang saya katakan tadi, yaitu 1 kali saja. Oke, berarti hal yang pengen banget dicapai Mbak Indri adalah pertama pasti dari pemikiran ya. Mbak Indri nggak harus kok untuk mungkin mencuci tangan sampai seberikutnya. Yang pertama itu pemikiran ya. Kemudian pasti kalau dari pemikirannya sudah sembuh, sudah benar, pasti akan mengarah ke perilaku. Jadi Mbak Indri nggak mengecek dan bersih-bersih tangan sebanyak itu. Mbak Indri dari permasalahan Mbak Indri ini kita akan menggunakan teknik top stopping. Kalau Mbak Indri belum pernah dengar sebelumnya, teknik ini itu membantu menghentikan pola pikir negatif Mbak Indri dengan cara melatihnya dan menghentikan pemikiran negatif ini dengan berkata mungkin stop seperti itu ya, dan mengalihkan perilaku yang bermasalah ke hal yang positif. Misal Mbak Indri tadi bilang kalau Mbak Indri selalu cuci tangan, Mbak Indri boleh untuk bilang stop untuk cuci tangan dan segera mengalihkan perilaku itu seperti mungkin menarik tangan ataupun tidak jadi mencuci tangan itu, dan pada akhirnya Mbak Indri melakukan makan. Setelah itu Mbak Indri makan gitu. Ada pemikiran stop dan perilaku yang diubah seperti itu Mbak Indri. Apakah paham? Tidak paham. Oke. Tadi Mbak Indri bilang bahwasanya masalah Mbak Indri adalah mengecek pintu berulang dan mencuci tangan secara terus-terusan, dan hal ini dipengaruhi dari pemikiran Mbak Indri sejak SMP karena kejadian waktu itu Mbak Indri berpikir bahwasanya ada maling padahal hanya kelelawar, dan juga Mbak Indri ini berpikir bahwasanya uang dan makanan ini bisa bikin Mbak Indri sakit kalau Mbak Indri enggak bersihin tangan terus-menerus gitu. Oke, dari permasalahan Mbak Indri ini dalam situasi ketika Mbak Indri mencuci tangan tersebut sebelum makan ataupun ketika memegang uang dan mengecek pintu, Mbak Indri boleh untuk mengatakan stop untuk kegiatan itu dan berusaha mengalihkannya ke perilaku positif. Saya contohkan ketika Mbak Indri mungkin mencuci tangan sebelum makan, Mbak Indri berpikir kalau Mbak Indri harus bersih nih, dan Mbak Indri mencuci tangan, tapi Mbak Indri menyadari bahwa hal ini sudah dilakukan berulang-ulang.
Mbak Indri boleh langsung mengatakan stop untuk tidak mencuci tangan dan mungkin menarik tangan Mbak Indri untuk tidak mencuci tangan tersebut. Kemudian Mbak Indri beralih untuk melakukan perilaku untuk ya udah langsung makan aja gitu. Dan hal ini juga bisa diterapkan ketika Mbak Indri lagi kunci dan ngecek pintu. Mbak Indri boleh untuk ketika Mbak Indri menyadari Mbak Indri ngecek pintu sudah berulang kali, Mbak Indri bisa untuk bilang stop dan setelah itu diubah ke perilaku yang positif dengan cara oke, ini sudah dikunci kok, ini sudah dicek kok, dan hal ini sudah nggak perlu dicek lagi, saya stop dan mungkin melakukan aktivitas seperti tidur dan seperti itu ya Mbak Indri. Apakah dari sini paham? Tapi ini nanti saya praktek sendiri kan? Iya, setelah ini saya suruh praktek Mbak Indri untuk melakukan hal tersebut. Setidaknya Mbak Indri ada bayangan juga bagaimana Mbak Indri nanti mengimplementasikan tahapan teknik ini. Kita ambil contoh ketika Mbak Indri mencuci tangan sebelum makan, dan itu sudah dilakukan Mbak Indri berulang-ulang. Mbak Indri menyadari dan bilang secara verbal, secara keras, stop, saya sudah mencuci tangan. Saya sudah mencuci tangan ini sudah berulang kali dan saya tidak harus mencuci tangan ini. Jadi Mbak Indri bilang stop dan setelah itu melakukan aktivitas makan. Mbak Indri tidak harus untuk mencuci lagi. Dan hal ini juga bisa ketika ngecek itu. Oke, saya bilang stop dan menarik tangan, kemudian melakukan aktivitas mungkin tidur ataupun ngapa-ngapain. Seperti itu bisa Mbak Indri praktekkan sekarang ketika Mbak Indri dalam situasi yang seperti itu. Berarti sekarang saya langsung praktek? Boleh. Saya mencoba untuk menjalankan untuk menerapkan yang Ibu instruksikan. Jadi situasinya sekarang saya itu dalam kamar. Dan mau tidur. Posisinya itu saya sudah ngecek pintu kamar saya sudah 2 kali. Ketika mau pengecekan yang ketiga kali, saya itu langsung bilang stop. Bilang stop, dan setelah bilang stop, perilaku yang saya tunjukkannya itu saya mencoba untuk menggantikan perilaku saya ke perilaku yang lain dan tidak jadi untuk mengecek itu tadi. Dan saya mencoba melakukan hal lain seperti membaca buku sebelum tidur. Iya, betul. Kemudian ketika Mbak Indri dihadapi dalam situasi yang mencuci tangan itu, boleh Mbak Indri untuk mempraktekkan. Kalau untuk mencuci tangan, mungkin contohnya ketika saya masak kali ya Bu. Kalau saya masak, contohnya ketika saya sedang mencuci sayur, saya sedang memasak sayur, saya sudah posisinya saya di dapur, saya sudah mencuci sayur tersebut sudah 2 kali. Ketika hendak saya mencuci untuk selanjutnya 3 atau 4 kali seperti biasanya yang saya lakukan, saya mencoba untuk berkata stop, dan dari perkataan tersebut perilaku yang timbul yaitu saya melakukan aktivitas lain seperti mungkin menghias bawang ataupun hal lain begitu. Dan saya tidak terjadi mencuci kembali atau mencuci ulang sayur tersebut, dan karena saya pikir bahwa sayur tersebut itu sudah bersih. Oke, dari yang Mbak Indri katakan barusan, kita bisa mengubah dari Mbak Indri yang bilang secara verbal dan keras bilang stop dan melakukan perilaku yang positif lain. Mbak Indri bisa melakukannya dalam hati, dalam pikiran, tanpa harus melakukan seperti yang Mbak Indri tadi katakan, seperti stop, bilang stop secara verbal dan keras. Mbak Indri bisa melakukannya dalam hati dan pikiran saja. Berarti tidak harus mengucapkan. Ya, ketika Mbak Indri sudah berhasil melakukan yang tadi dikatakan Mbak Indri bisa mengubah hal itu dari yang verbal dan keras menjadi dalam hati dan pikiran saja. Jadi Mbak Indri nggak harus mengucap itu setiap saat dengan keadaannya keras, suara keras dan lain sebagainya. Nanti juga bisa Mbak Indri praktekkan sendiri ketika Mbak Indri sudah berhasil
yang praktek tadi mengatakan stop dengan keras, nanti Mbak Yuli bisa praktek dengan yang hanya dalam hati dan pikiran, kemudian diubah perilaku. Yuli sudah melakukan penghentian dalam hati, dalam pikiran. Mbak Yuli bisa mengubah pemikiran yang tadinya negatif seperti selalu mencuci tangan, ingin mencuci tangan terus, menjadi pikiran positif dan tegas. Misal, mencuci tangan itu bagus Mbak Yuli. Namun hal itu tidak harus dilakukan berulang-ulang. Dari pikiran Mbak Yuli yang negatif yang selalu menyebutkan kalau cuci tangan itu harus dilakukan sebelum makan dan berulang-ulang, menjadi yang saya sebutkan tadi bahwa cuci tangan itu bagus, namun tidak harus dilakukan berulang-ulang. Pun juga pengecekan pada pintu, jendela dan lain-lain. Pengecekan semua itu bagus, tapi harusnya dilakukan secara sekali saja, tidak yang berulang-ulang dan bikin Mbak Yuli panik dan cemas sendiri. Dari sini pahamkah Mbak Yuli? Iya, sudah paham. Dari yang dikatakan Mbak Yuli tadi, apakah Mbak Yuli bisa konsisten dalam melakukan praktek ini tadi? Saya bisa konsisten atas apa yang saya praktekkan tadi dan mungkin usaha yang saya lakukan juga ke depan, karena masalah ini juga cukup lumayan lama saya alami. Jadi saya ingin benar-benar keluar dari permasalahan ini. Dari kekuatan dari Mbak Yuli ini kan nantinya kan bisa untuk bikin Mbak Yuli lebih semangat lagi melakukan hal ini. Nanti Mbak Yuli setelah dari konseling ini selesai, Mbak Yuli akan saya arahkan untuk melakukan hal ini, praktek yang sudah dilakukan Mbak Yuli tadi secara mandiri, dilakukan di rumah, dan nanti kita akan ngecek, kita akan pantau selama seminggu ini apakah ada perubahan, perkembangan atau bertambah atau berkurangnya terasa yang di masalahkan Mbak Yuli tadi, apakah nantinya bisa barangkali bisa bertambah ataupun berkurang. Nah, ini kita pantau selama 1 minggu dan Mbak Yuli bisa melakukan yang dipraktekkan Mbak Yuli ini tadi secara mandiri. Mbak Yuli bisa kan melakukan ini di rumah? Bisa, Bu. Tapi ini tuh melakukan praktek tersebut tadi itu berarti mulai besok sampai 1 minggu ke depan. Ya, nanti juga bisa dimulai dari setelah konseling ini boleh kalau Mbak Yuli misal sampai kosan dan pengen makan, barangkali tiba-tiba pengen mencuci tangan terus, itu boleh dilakukan. Nah, kita pantau selama 1 minggu apakah memang ada perkembangan dari situ. Nanti kita schedule lagi konseling ini akan dilakukannya kapan. Nanti Mbak Yuli akan saya hubungi lagi begitu. Ada pertanyaan apa dari Mbak Yuli? Sudah cukup jelas, Bu. Iya, ini Mbak Yuli banyak bisa dibilang dikasih PR loh ya. Kayak aku mempraktikkan ini di rumah dan kita lihat selama seminggu progres maju dari betul. Oke, sudah paham kan apa nama dari pertanyaan dari Mbak Yuli? Kalau nanti seminggu 1 minggu ke depan itu pertemuan minggu depan itu masih jam atau hari yang sama Pak? Nanti kita kontak-kontakan lagi lah ya. Nanti 3 minggu kembali Iya, nanti gampang lah masalah itu. Yang jelas Mbak Yuli mempraktekkan ini mungkin bisa dimulai dari nanti. Sudah paham. Oke. Berarti tidak ada yang ditanyakan lagi. Sudah jelas semua. Oke. Terima kasih Mbak Yuli. Saya senang sekali Mbak Yuli datang hari ini ke sini, sudah jauh-jauh ke sini dan sudah excited sekali sepertinya ngobrol dengan saya. Dan saya bersyukur banget Mbak Yuli bisa mengatasi hal ini dan sampai pada akhirnya kita ketemu nih solusinya bareng-bareng. Dan saya harap Mbak Yuli konsisten dengan apa yang sudah Mbak Yuli praktekkan hari ini untuk masalah Mbak Yuli. Ada sedikit kata untuk hari ini? Kalau dari saya sendiri itu saya juga terima kasih Ibu sudah mendengarkan cerita saya, kemudian kita sudah membahas lebih dalam dan berakhirnya menemukan solusi kedepannya bagaimana. Nanti saya akan menghubungi kembali untuk pertemuan. Boleh. Oke. Sudah cukup hari ini Mbak Yuli. Saya langsung izin pamit pulang. Oke. Saya akhiri juga ya. Terima kasih Bu.